Prabu Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12, dikenal sebagai Ratu Adil yang adil makmur. Beliau bahkan dianggap inkarnasi Dewa Wisnu, yang dalam keyakinan Jawa mengulang siklus zaman Edan dan zaman Raharja. Nama Jayabaya berkibar karena ramalannya. Orang Jawa akan diperintah orang putih 3 abad, lalu orang kuning selama umur. Tanaman jagung sebelum kemunculan Ratu Adil. Banyak yang menghubungkan ramalan ini ke masa penjajahan Belanda dan Jepang. Namun cerita ramalan itu seolah terpotong. Yang kita kenal kini hanyalah potongan-potongan bait yang terjaga secara lisan. Isu fragmen inilah yang jadi bahan spekulasi. Sebagian berpendapat teks aslinya hilang atau disensor, sehingga warisan nubuat itu masih penuh tanda tanya. Apakah ramalan lengkapnya pernah ada? Potongan misterius seperti kereta tanpa kuda, kapal terbang berlayar di angkasa, menggoda kita, mengaitkan masa depan. Kejadian-kejadian luar biasa, bandang air, gunung meletus, juga disebut-sebut sebagai tanda kegelapan sebelum datangnya sang penebus. Semua ini memancing rasa penasaran. Apakah nubuat Jayabaya benar-benar relevan di zaman kita? Sebagaimana catatan sejarah menulis, sebagian ramalan Jayabaya disampaikan dalam bentuk puisinya yang panjang. Kakawin Jangka Jayabaya atau Serat Joyoboyo. Para penulis abad pertengahan kadang hanya mencatat fragmen tertentu. Misalnya, salah satu fragmen yang beredar mengungkap orang Jawa diperintah orang putih 3 abad oleh orang kuning selama masa tanaman jagung sebelum Ratu Adil muncul. Kabar anehnya, ketika Jepang masuk tahun 1942, banyak rakyat Jawa menganggap itu sebagai penggenapan ramalan. Kera dari utara atau orang kuning akhirnya datang. Mereka bahkan menyangka masa penjajahan Jepang 3,5 tahun sudah tepat dengan umur jagung tadi. Realitas kemudian berbicara lain. Tetapi legenda itu menancap kuat. Frasa kereta tanpa kuda, kapal terbang di langit dari naskah Joyoboyo sering disebut sebagai pertanda teknologi modern akan tiba jelang era baru. Ini membuat kita terkadang tersenyum. Ramalan kuno soal kereta tanpa kuda. Apakah maksudnya mobil? Begitu menakutkan, begitu seru. Meski naskah utuhnya sulit ditemukan, dan setiap potongan bait tersebut menjadi pedang bermata dua, bisa memantik harapan atau ketakutan. Tidak heran, orang Jawa dan banyak orang Indonesia masih merujuknya untuk mencari makna zaman. Demikian kuatnya jejak Jayabaya. Hingga zaman Soekarno dulu pun sebagian warga mengira Bung Karno adalah Ratu Adil yang dinanti. Belakangan, saat Pilpres 2014-2019, muncul juga kabar Jokowi versi Satrio Piningit. Meski beberapa kalangan menilainya sekadar propaganda politik, semuanya mencerminkan ramalan Jayabaya terpotong. Maknanya terbuka lebar untuk ditafsirkan. Di dalam ramalan Jayabaya disebut pula hadir tokoh legendaris bernama Satrio Piningit, kesatria pilihan tersembunyi bagi orang Jawa. Beliau adalah pahlawan adil yang bakal datang di era keputusasaan untuk menyelamatkan manusia. Dalam versinya, Satrio Piningit digambarkan bagai sosok dewa berwujud manusia. Dari Serat Lama, pasal 159, diterjemahkan, akan turun seorang dewa yang menjadi raja berwajah mirip Batara Krishna, wataknya seperti bala dewa, senjatanya Trisula Weda. Bayangkan wajah dewa, Trisula, kekuatan luar biasa, datang menegakkan zaman keemasan setelah kekacauan besar. Fragmen lain menyebutnya muncul dari kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Rakyat desa di Solo dan Jogja meyakini Satrio Piningit akan tiba tatkala zaman Edan memuncak. Era zaman Edan itu digambarkan penuh tipu muslihat.
krisis multidimensi, pemimpin tak dipercaya, moral memudar. Di saat itulah bayangan sang ksatria muncul sebagai harapan. Denny Darko, ahli tarot selebriti, bahkan mengaitkan Satrio Piningit dengan unsur Notonegoro dalam nama calon Presiden Ganjar. Karena nama Go dari Ganjar kan ada di Notonegoro, yang menekankan, konon, pemimpin negeri ini harus punya setidaknya satu suku kata Notonegoro dalam namanya. Inilah salah satu teori unik yang beredar, menghubungkan bait-bait kuno, Jayabaya dengan figur kekinian. Ciri-ciri Satrio Piningit sering dirangkum sebagai berikut. Penjelmaan dewa. Sosoknya bagai dewa berwajah Krishna dengan trisula, asal Gunung Lawu, dikatakan lahir dari kaki Lawu, mengawali zamannya. Politik keemasan. Ia muncul pasca kekacauan hebat, membawa keadilan dan kemakmuran. Kod nama Notonegoro. Ramalan menyebut unsur Notonegoro dalam nama. Ditafsirkan Denny Darko pada Ganjar. Go, zaman edan. Hadir di masa krisis total, zaman edan. Memimpin sebelum kembalinya masa zaman Raharja. Sekarang mari kaitkan dengan dunia nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, ramalan-ramalan ini jadi bahan perbincangan hangat di media dan internet. Tahun 2023 misalnya, beredar artikel online yang menyebut Prabowo, Anies, Ganjar, siapakah Satrio Piningit pengganti Jokowi? Media seperti Gerbang Nalar menulis bahwa 3 tokoh itu paling populer, dan satu di antaranya diyakini Satrio Piningit zaman now. Situasi politik panas Pilpres 2024 menjadi panggung pasang surut isu-isu ramalan. Lebih ekstrim lagi, aksi demo May Day 2024 di Jakarta menampilkan pemandangan unik. Seorang kakek, Suwono dari Kediri, logat Jawa kental, membawa poster Ri 1 saya Presiden Ri Sawah dan menyebut dirinya Satrio Piningit. Aksi ini viral. Betapa legenda itu merasuk ke rakyat biasa. Situasi sosial yang penuh ketidakpastian, pandemi, resesi, polarisasi, membuat banyak orang mencari harapan lewat mitos lama. Beberapa ahli juga menarik paralel. Dalam tulisan Radar Tegal disebut bahwa kita kini memasuki zaman Kalisenggoro, zaman Jayabaya, dengan ciri khas misinformasi, hoax, dan pandemi COVID-19. Semua ini semakin menggugah emosi orang untuk mempertanyakan benarkah semuanya sudah ditulis di Nubuatan Jayabaya? Tak lengkap jika membahas ramalan tanpa teori konspirasi. Kisah Jayabaya dan Satrio Piningit sering ditempelkan cerita rahasia dunia baru. Entah soal Illuminati lokal, program rahasia negara, atau penerus Raja Sakti yang dimainkan kekuatan gaib. Misalnya, ada yang berteori bahwa pamrih elit politik menggunakan ramalan ini untuk mempengaruhi massa. Kata antropolog, kekuatan kebatinan, pendukung komunis dulu menjadikan konsep Ratu Adil sebagai ancaman rezim Orde Baru. Sekarang, publik skeptis sering bilang kisah Jokowi Satrio Piningit dulu hanyalah upaya propaganda kampanye. Cerita-cerita aneh terus lahir. Katanya Jayabaya sebetulnya meramalkan era digital, era revolusi industri 4.0, atau bahkan kedatangan Imam Mahdi Nusantara. Meski ini asumsi liar, ada teori logika bahwa fragmen ramalan terpotong sengaja agar kita terjebak dalam ketakutan atau sekadar permainan politik. Menurut kepercayaan lain, munculnya Satrio Piningit harusnya membawa keadilan sejagat, bukan hanya untuk Indonesia saja. Beberapa netizen bahkan membuat meme lucu, membayangkan figur-figur populer berdagang politik sebagai Satrio Piningit. Namun yang pasti, cerita ini membangkitkan emosi, berharap ada pahlawan tersembunyi, atau justru khawatir akan malapetaka ala film kiamat. Seiring berjalannya waktu,
nubuatan Jayabaya dan sosok Satrio, Piningit tetap relevan karena sifatnya yang ambigu dan penuh simbol. Setiap krisis atau perubahan besar selalu saja bisa dicocokkan dengan ramalan ini. Hal itu membuat banyak orang tetap terlibat secara emosional, merasa ini ramalan hidup yang harus diwaspadai. Sekarang, apakah semua ini faktual atau mitos belaka? Saya tidak tahu pasti. Tapi kisahnya jelas menimbulkan rasa penasaran dan debat seru. Terlepas benar atau tidak, satu hal pasti, kisah Jayabaya dan Satrio, Piningit telah melintas zaman dan memengaruhi budaya kita. Mereka mengingatkan kita untuk elinglan, waspada, ingat dan berwaspada menjalani kehidupan. Mungkin saatnya kita renungkan. Daripada cuma percaya buta pada ramalan, lebih baik bekerja keras dan bijak. Namun, misterinya tetap membuat kita bergidik dan tercengang sampai sekarang. Jangan lupa like dan subscribe. Jika kamu suka video seperti ini, klik thumbs up dan tekan tombol subscribe. Nantikan video menarik lainnya seputar misteri, legenda, dan ramalan Nusantara yang menegangkan.